Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Anak dalam Islam adalah anugerah yang harus disyukuri, sekaligus amanah yang wajib dijaga dengan sepenuh hati. Al-Quran mengingatkan kita agar tidak membiarkan mereka dalam bahaya, agar menjaga keluarga dari segala bentuk kebinasaan dan melarang keras tindakan yang menyakiti atau membahayakan anak. Di tengah berita dan peristiwa kekerasan terhadap anak yang kerap kita dengar, kita diingatkan bahwa tangan-tangan orang dewasa seharusnya menjadi perlindungan, bukan ancaman bagi mereka. Islam menegaskan setiap anak berhak atas keamanan, kasih sayang, dan pendidikan yang mengantarkannya menuju kebaikan. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas sebuah tema yang menjaga nurani kita tetap hidup, bahwa anak adalah titipan Allah yang harus dirawat, dijaga, dan dibela. Semoga dari pembahasan ini kita semua termasuk orang tua yang mampu memberikan rasa aman bagi generasi penerus dan senantiasa memperkuat tanggung jawab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio hari ini ada ayahanda dan juga gurunda kita tercinta, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Sehat. Alhamdulillah, hijau-hijau kita hari ini. Tema kita luar biasa Pak Kiai, terkait bagaimana kemudian kita menyikapi anak adalah amanah tapi juga sekaligus ujian. Nanti kita akan bahas dalam perspektif Islam, tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, sebelum kita bahas juga ini, mari kita ajak pemirsa untuk menyimak video berikut ini. Silakan. Penyidik menemukan adanya indikasi kuat dorongan emosional pelaku. Dendam menjadi motif yang diungkap kepolisian atas kematian Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang ditemukan tinggal kerangka setelah 8 bulan lamanya menghilang. Ironis, tersangka penculik dan pembunuh Alvaro tak lain adalah AI, ayah tirinya sendiri yang diketahui telah menikah dengan ibu Alvaro sejak Desember 2023. Rasa emosi terhadap ibu kandung Alvaro menggelapkan mata sang ayah tiri, menghabisi nyawa Alvaro. Dalam jejak digital di ponsel tersangka, polisi menemukan pesan berulang berisi niat untuk membalas dendam terhadap istrinya. Tersangka menduga istrinya yang bekerja di luar negeri terlibat hubungan dengan pria lain. Mirisnya, tersangka AI dikenal merupakan menantu yang baik di mata keluarga korban. Ia pun juga sempat ikut mencari keberadaan Alvaro saat dinyatakan hilang. Alvaro bukan hanya korban, ia merupakan contoh masih lemahnya perlindungan anak di negeri ini. Keluarga yang semestinya menjadi tempat paling aman bagi tumbuh kembang anak kini mulai kehilangan fungsi. Perlindungan bagi anak-anak yang lebih ketat tidak hanya dari orang-orang terdekatnya, namun juga peran aktif dari lingkungan sekitar dibutuhkan. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya Pak Kiai, kalau kita melihat bagaimana tadi tayangan yang kita saksikan bersama, ini adalah sebuah hal yang sangat memprihatinkan, sangat ironis, bahwa anak-anak yang seharusnya menjadi kelompok rentan, kelompok yang dilindungi, tapi justru seringkali menjadi korban kekerasan bahkan dilakukan oleh keluarga terdekat. Nah, bagaimana sebenarnya Pak Kiai kalau kita melihat secara garis besar, Islam itu melihat anak itu sebagai apa sebenarnya dalam keluarga, dan bagaimana hak-haknya yang harus dipenuhi oleh keluarga Pak Kiai? Tafadhol. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa. Anak dalam perspektif Islam adalah amanah. Itu mengapa ada orang-orang yang diberikan kepercayaan dan ada orang yang tidak diberikan kepercayaan. Nah, beruntung, bersyukur ketika seseorang berumah tangga kemudian dikaruniai anak. Tetapi anak sebagai amanah itu maknanya semua yang berkaitan dengan anak itu mas'ulun an ra'iyati. Dia bertanggung jawab atas segala kepengurusannya. Kalau ada ayat yang menjelaskan ya wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Maka hendaklah orang itu merasa takut sekiranya meninggalkan anak-anak itu dalam
zurriyatan di'afan, anak keturunan yang lemah, itu maknanya bukan cuma min khalfihim, itu maknanya setelah dia wafat, bukan cuma sekedar itu. Jadi ketika dia lahir, setelah kelahirannya itu orang yang diberikan amanah itu punya tanggung jawab. Bagaimana dia tidak menjadi kelompok rentan, kelompok yang lemah itu, zurriyatan di'afan. Maka kesiapan seseorang ketika menikah, maka itu sudah menjadi bagian yang sudah diperhitungkan. Itu mengapa pemerintah membuat sebuah ketentuan, ya, buat regulasi dalam undang-undang itu diberikan batasan umur, siapa yang siogianya untuk bisa menikah dan siapa yang belum bisa. Sebenarnya dalam rangka itu konteksnya memberikan, ketika dia menikah maka dia sudah harus mampu lahir batin, bukan cuma memberi makan, ya, bukan cuma memberi pakaian, artinya sandang, papan dan pangan, tetapi perlindungan di luar yang lain. Pada kasus Alvaro ini kan, ya, pada kasus ini sebenarnya itu kasusnya terjadi bukan dari persoalan amanah dan tidak amanah, tetapi kecemburuan. Memang kalau udah menyangkut soal kecemburuan itu a'mal basar, membutakan mata. Gelap mata ya Pak. Gelap mata itu memang itu pastinya seperti itu. Orang kalau sudah cemburu biasanya sudah tidak normal lagi, sudah tidak rasional lagi. Jadi banyak, jadi nggak bisa disalahkan satu, ya, dan lain hal. Terutama umpamanya kenapa istrinya yang bekerja ke luar negeri. Kalau begitu suaminya apa di sini umpamanya. Itu kan jadi banyak faktor yang mesti dianalisa, dipikirkan untuk bisa menjawab secara totalitas, ya. Jadi sebenarnya ketika misalnya orang tua tidak mampu memenuhi hak anak dalam hal perlindungan Pak Kiai, ini juga termasuk dosa besar berarti Pak Kiai bagi orang tua. Dosa, sama juga orang yang tidak mampu berperang, dia nggak boleh mendaftarkan diri. Karena dia sudah tahu bahwa dia tidak akan mampu, umpamanya gitu. Sama menerima amanah berumah tangga juga seperti itu juga. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Pak Kiai, dalam Islam ini kan dijelaskan bahwa anak itu adalah amanah, ya, sekaligus ujian. Jadi ujian dan juga nikmat. Kenapa kemudian anak itu bisa menjadi dua sumber ujian dan sumber nikmat ini Pak Kiai? Apa yang kemudian bisa membedakan di antara keduanya? Iya, memang dia satu yang memiliki dua wajah, ya. Bila anak itu dia disikapi dengan penuh tanggung jawab, anak itu menjadi pandai, anak itu berakhlak baik, anak itu ahli ibadah, berbudi pekerti bagus, maka dia membahagiakan di dunia dan dia menambahkan timbangan amal bagi ibu bapaknya. Bahkan apalagi kalau anak itu umpamanya hafizah, ya, hafal Quran, secara jelas dikatakan dia akan memberikan mahkota bagi ibu bapaknya. Itu dari sisi positif. Dari sisi negatif, kalau dia tidak berhasil mendidik anaknya karena memang kesibukan, ya, seperti halnya, mohon maaf saya tidak bermaksud terlalu jauh, ya, kalau seandainya memang tidak harus keluar negeri seorang ibu, maka jangan lakukan gitu. Kecuali memang anaknya itu sudah besar. Tapi kita kalau boleh menghimbau gitu, kalau anak-anaknya yang masih kecil, siogiannya mereka itu, ya, jangan mencari atau terlalu jauh dari anak-anaknya itu. Nah, dikhawatirkan yang semacam itu, sehebat-hebatnya kaum laki dalam memberikan pengawasan kepada anaknya itu tidak seketat ibu, ya, karena ibu itu lebih protektif terhadap anaknya, beda dengan bapak itu. Itu mengapa banyak orang yang pandai memberikan kecukupan di dalam berumah tangga secara materi, tapi
ayah itu gagal memberikan pemahaman, memberikan pendidikan kepada anaknya, dan anaknya itu yang justru yang memberatkan timbangan amal jelek nanti di akhirat itu. Masya Allah. Ya. Pak Kiai, pembahasan kita masih akan berlanjut. Nanti kita mungkin bisa elaborasi terkait apa saja sih dalam Islam sebenarnya hak anak yang kemudian harus dipenuhi oleh orang tua, dan peran ayah dan ibu dalam rumah tangga, dalam urusan mendidik anak nanti seperti apa. Nanti kita bisa bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Minova Aziza di Jakarta. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Perkenalkan, nama saya Minova Aziza dan saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Negeri di Indonesia. Izin bertanya untuk yang pertama, apa hal yang harus dilakukan seorang anak agar disebut sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Di tengah dekadensi moral yang saya lihat di kalangan anak muda, apa saja kiatnya agar kami tidak menjadi anak yang durhaka? Lalu yang kedua, terkait kasus penculikan anak, terkadang anak menjadi korban dari dendam orang tua. Bila seorang anak meninggal dalam keadaan tersebut, apakah kondisi tersebut bisa membuat dia mendapat derajat tertentu seperti halnya orang-orang yang mati syahid saat perang? Sekian dari pertanyaan saya, semoga bisa dijawab dan diberikan pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Minova Aziza. Pak Kiai, ada dua pertanyaan sangat relate dengan kondisi saat ini. Di tengah mungkin kemajuan teknologi, anak-anak sekarang dinilai mungkin adabnya kurang, akhlaknya kurang, dan mungkin gampang sekali mungkin kita melihat, subhanallah ini anak kok durhaka banget, nggak berbakti sama orang tua. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh generasi muda supaya bisa dikatakan jadi anak yang berbakti gitu, dan tidak dianggap sebagai anak yang durhaka kepada orang tua atau kurang akhlak atau kurang adab terhadap orang tua? Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kasusnya seperti mungkin tadi kita simak kasusnya Alvaro, misalnya dia menjadi korban kekerasan dari orang tuanya, kemudian qadarullahnya berakhir meninggal dunia. Apakah mungkin si anak ini juga mendapat derajat yang luar biasa di hadapan Allah, Pak Kiai? Silakan. Ya, baik. Memang masalah seperti saya ini dosen di salah satu perguruan tinggi itu, memang maraknya, berkembangnya dan pemanfaatkan gadget ya, kemajuan teknologi informatika, sedikit banyaknya itu sangat memberikan pengaruh kepada anak dan membentuk karakter anak. Barangkali bagi para pendidik juga akan merasakan seperti yang saya merasakan. Memang ada perubahan. Ada perubahan ya Pak. Lalu kalau Minova memberikan pertanyaan, bagaimanakah supaya kita tidak menjadi anak yang durhaka kepada orang tua, maka jawabannya dia dikembalikan kepada bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memberikan pedoman kepada orang tua yang harus diberikan kepada anak. Dalam salah satu hadis beliau mengatakan, hakul waladi alal walid, hak seorang anak yang harus diberikan oleh orang tuanya itu pertama ayuh sina ismahu, harus memberikan nama yang bagus. Jadi nggak boleh memberi nama asal jadi atau memberi nama yang penting berbau Arab. Jadi dia ketika istrinya hamil mau melahirkan, dibukanya Al-Quran merem, kemudian ditunjuknya kalimat mana, maka itulah yang jadi nama
nama anaknya itu. Ternyata yang dia tunjuk itu namanya syayatin namanya. Syayatin itu artinya biangnya setan. Ya, setan-setan. Jadi bentuknya jamak gitu. Dan ini ada Mbak Mira, bukan fiktif ya. Jadi menarik ketika dia berangkat haji, teman-temannya itu orang Arab itu heran gitu. Asyayatinu yahuj gitu, setan mau pergi haji gitu. Nah, itu kan artinya memberi nama yang penting Arab, tapi dia tidak mengerti bahwa artinya itu syayatin itu bentuk jamak dari syaitan mamanya gitu. Pak Kiai izin, kalau misalnya kemudian akhirnya orang tua tahu bahwa oh nama yang saya berikan kepada anak saya ini kurang bagus atau enggak bagus maknanya gitu. Diganti ya seketika itu ya Pak Kiai? Iya, di zaman Nabi itu banyak sahabat Nabi yang namanya jelek. Diganti sama Nabi. Memang itu kita perlu mengusulkan ya, menyampaikan kepada orang-orang yang oh itu mah bukan jelek, nggak seyogianya tidak digunakan gitu. Kalau seandainya ditunjuknya iblis, gimana? Kan repot ya. Maka memberi nama yang terbaik, kalau kita dianggapnya tidak mampu, maka kan kita harus bertanya. Fas'ahlu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang ahlinya untuk mana nama yang baik gitu. Itu tadi. Ayuh sina ilma. Ayuh sina ismahu. Yang kedua, wa yu'allihimul hikmah wal kitab. Wajib anak itu mendapatkan ilmu pengetahuan ya, dan Alkitab. Alkitab itu yang dimaksud adalah Al-Quran. Berarti mendapat pendidikan ilmu pengetahuan dan mendapatkan pendidikan agama. Agama yang baik. Itu wajib. Ya, kalau anak itu tidak mendapatkan itu, maka dia berdosa dan dia menanggung ya apa yang dilakukan kesalahan oleh si anak itu. Nah, jadi konteks jawabannya bahwa bila kita ingin menjadi anak yang tidak durhaka kepada orang tua, amalkan itu yang kita pelajari, yang kita ketahui dalam beragama. Salah satu dalam beragama itu kan aspek akhlak, budi pekerti gitu. Pelajari bagaimana akhlak orang tua, ya, bagi anak terhadap orang tua. Tidak boleh mengatakan ya, tidak, nanti, ya, tidak mau, itu yang dilanggar. Kemudian tidak bermuka masam, tidak berbalik badan, semua merendahkan ucapan dan sikap, itu semua adalah akhlak-akhlak yang bagus. Jadi ya, Minova Aziza bila ingin memberikan kebaktian kita kepada orang tua, itu yang diamalkan. Nah, yang ketiga kata Nabi wa ayyuzawwijahu ya, maka dia orang tua wajib menikahkan anaknya manakala memang sudah waktunya, sudah siap. Nah, ini menikahkan juga kan kita lihat ya, ada di sebagian daerah saudara-saudara kita itu karena budaya. Di budaya setempat itu biasa masih 14-15 tahun sudah menikah. Kalau siogianya bahwa budaya yang semacam ini kemudian diwarnai, diberikan pemahaman baru, memang dari sisi umur dia belum siap untuk menjadi seorang ibu. Dia belum siap, apalagi kalau suaminya muda juga. Ya, maka dua orang yang berkumpul dalam keadaan tidak siap, tidak melahirkan jadi orang yang siap. Dia nggak bisa, ya, min tambah min sama dengan plus itu nggak bisa terjadi gitu ya. Nah, oleh karena itu yang perlu dipahami bagi orang tua, dan hak anak itu harus dipenuhi. Baru pada saat dia sudah memberikannya, baru dia boleh meminta kepada anaknya. Boleh meminta berarti orang tua ya, menuntut begitu? Iya, kamu mestinya tidak boleh begitu. Jadi memberikan koreksi, memberikan penilaian pada saat dia sudah memberikan semua. Jangan kemudian orang tua belum memberikan hak atau memenuhi hak anak, tapi kemudian menuntut anak untuk berbakti dengan orang tuanya. Itu ya nggak boleh. Sampai ya, Pak Kiai? Nggak boleh. Kita masih ingat dulu ya, beberapa episode yang lalu ada
orang tua yang protes sama anaknya, tidak nurut, anaknya tidak bagus akhlaknya, anaknya tidak menyempurnakan tugas gitu. Maka dipanggil anaknya, mau ditegur sama Umar ibnul Khattab. Tapi kata anaknya, aku nggak tahu, Nggak diajar. aku nggak diajarkan gitu. Maka bapaknya dipanggil sini ke depan, ditonjok hidungnya sampai berdarah. Allah, Gitu. betul. Kau jangan menuntut ketika kau tidak memberikan dan tidak mengajarkan. Berdarah-darah ditonjok sama Umar ibnul Khattab, orang tua yang tidak memberikan pendidikan. Masya Allah, luar Ya. biasa. Pak Kiai, ternyata kita harus pending dulu. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Anak dalam Islam, Anugerah sekaligus Amanah. Pak Kiai, kita lanjutkan tadi menjawab pertanyaan pemirsa Gapai Kemuliaan, Minova Aziza, yang tadi belum tuntas dijawab Pak Kiai. Yang pertama kan tadi bagaimana kemudian supaya anak berbakti. Orang tuanya harus PR dulu yang pertama, menunaikan tugas dan peran sebagai orang tua, menunaikan hak anak juga, baru kemudian menuntut anak untuk bisa melakukan hal yang sama ya Pak Ya, Kiai. betul. Dan yang kedua Pak Kiai, kalau misalnya ada anak yang qadarullah harus meninggal karena misalnya menjadi korban kekerasan di lingkungan terdekatnya, apakah si anak akan mendapatkan kedudukan, diangkat derajatnya lebih tinggi Pak Kiai? Ya, Perspektif Islam. wallahu alam. Tapi biasanya derajat syahid itu bagi orang-orang yang sudah mukallaf, muslim yang sudah akilun balighun, ya, yang sudah mukallaf. Maka ketika dia berprestasi, artinya dalam berjihad itu dengan nyawa, maka itu tidak ada kesia-siaan. Dia mendapatkan kemuliaan sebagai orang yang mati syahid. Dan kemuliaan mati syahid itu digambarkan sungguh luar biasa. Dia masuk surga, ya, bighairi hisab, bahkan keluarnya ruh dari tubuh disambut oleh bidadari-bidadari dengan sutra hijau, itu kemuliaan. Tapi tidak berlaku bagi anak. Maksudnya tidak berlaku begini. Anak yang dimaksud anak itu belum balik. Anak yang belum balik itu jangankan dari orang muslim, dari yang non muslim aja kehidupannya pasti menyenangkan. Ada sebuah keterangan hadis mengatakan auladul musyrikin hum khadimatu ahlil jannah. Anak-anak yang lahir dari musyrikin, dari orang-orang non-muslim, maka mereka yang meninggal ketika masih kanak-kanak itu menjadi pelayan-pelayan sorga. Kenapa tidak masuk di neraka seperti bapaknya? Enggak bisa karena dia belum dewasa. Ya, dia belum dewasa. Lalu apakah dia nih seandainya tidak jadi korban saja, mati normal saja, dia masuk surga. Apakah dengan dianiaya ini dia akan mendapatkan kelebihan? Fa insyaallah ya pasti ya dia mendapatkan ziyadah, mendapatkan tambahan karunia. Tetapi tidak dengan level seperti mati syahid gitu. Karena mati syahid itu adalah al-qitalu fi izzil Islam wal muslimin. Orang yang berperang mempertaruhkan kemuliaan Islam dan muslimin. Itu ya, jadi dia mendapatkan kemuliaan karena memang masih kecil dan dijamin masuk surga. Dan orang tua itu, bapak tiri ini kan sebenarnya orang lain. Bapak tiri itu sebenarnya orang lain. Hanya karena dia menikah sama ibunya saja, dia disebutnya menjadi bapak tiri gitu. Dia harus bertanggung jawab nanti. Anak ini nanti akan nuntut di hadapan Allah. Gitu. Apalagi kalau kasusnya ternyata dia bunuh diri kan. Ada kasus Al-Faro ini, bapaknya bunuh diri. Itu kesalahannya bertumpuk. Bunuh diri itu satu kesalahan besar. Jadi kesalahan besar, dosa besar, di samping masalah-masalah yang memang besar karena membunuh. Jadi
Nauzubillah min zalik. Ini termasuk su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak bagus. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Minova tadi. Pak Kiai, nah sekarang ini kita tarik mungkin kasus-kasus yang belakangan sering terjadi. Misalnya ada kasus anak bermasalah di sekolah, kemudian ditindak tegas oleh guru di sekolah. Nah kadang-kadang yang tidak terima adalah orang tuanya, karena merasa terlalu tegas misalnya. Mungkin dipukul, mungkin dicubit, mungkin ya bagian kalau zaman saya mungkin apalagi zaman Pak Kiai ya. Kalau zaman saya kan biasanya memang begitu, kadang-kadang guru ya kita malah takut kalau lapor ke orang tua. Makin kita lapor, tadi guru makin lagi disalahin gitu loh. Jadi bagaimana kemudian kita melihat hal ini sekarang Pak Kiai? Kadang-kadang orang tuanya yang sekarang jauh lebih marah ketika anaknya mungkin ikut dididik di sekolah dengan cara yang tegas. Iya, sebenarnya kalau kita mau sama-sama muhasabah ya, orang tua muhasabah, ya guru muhasabah, mestinya kita akan tepos liro gitu ya. Kalau kita tidak memberikan seperti yang tadi kita ungkapkan pada segmen sebelumnya, kalau kita tidak mendidik, kalau kita tidak mengajarkan, kita jangan nuntut sama anak kita untuk melakukan kebaikan gitu. Nah, mohon maaf nih, bapak ibu yang sibuk di luar rumah, yang hanya beberapa jam ketemu sama anak, itu memang memberikan keteladanannya itu sangat sedikit. Lalu diserahkan kepada institusi pendidikan, sekolah. Guru kan cuma punya latar belakang juga. Bisa lagi ribut sebelumnya sama pasangan keluarganya ya, sama suami atau sama istri, atau dengan masalah lingkungan, yang itu terbawa di kelas dari lantaran anak itu tidak semestinya. Dalam catatan saya, dulu catatan saya sebagai murid, saya sebagai mahasiswa, dan saya jadi guru dan sebagai jadi dosen, kayaknya kesalahan anak itu memang lebih dahulu terjadi. Jadi nggak ada. Jadi kalau dosen, kalau guru itu reaktif sebenarnya. Kalau tidak ada perbuatan yang jelek dari murid, maka guru sebenarnya nggak melakukan itu. Karena memang mentalitas dia sebagai pendidik sudah disiapkan untuk itu gitu loh. Jadi semestinya bagi orang tua juga dilihat dulu secara proporsional. Diapain anaknya. Kalau dalam batas-batas yang normal sebenarnya biarkan saja. Bahwa ada sebuah produk pendidikan di mana terjadi clash antara kepentingan murid dan guru seperti itu, penyelesaian seperti itu, maka kita sebagai orang tua menganggap itu bagian intern dalam dunia pendidikan. Bagian juga dari pendewasaan si anak ya misalnya. Nah, malah bagus kan, biasanya orang-orang yang tua yang sudah lebih dahulu itu merasakan itu. Jadi kita lihat dulu konteksnya Pak Kiai. Kalau dirasa memang itu masih dalam koridor yang wajar dan kemudian bisa memberikan efek jera juga buat anak gitu ya, malah tidak apa-apa ya. Ini bagian dari pendewasaan anak untuk bisa belajar disiplin sebenarnya. Boleh. Oke, Masya Allah. Pak Kiai, ternyata kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita yang luar biasa ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Anak dalam Islam, Anugerah sekaligus Amanah. Pak Kiai, bagi orang tua muda seperti saya, Masya Allah ini mau berguru dengan yang orang tua yang senior ini. Ada sekarang istilah dalam parenting itu disebutnya gentle parenting, artinya mendidik anak dengan cara yang lemah lembut begitu ya, dengan penuh kasih sayang gitu. Saya paham itu penting karena memang anak-anak tentu saja membutuhkan kasih sayang dalam proses tumbuh kembangnya. Tapi di sisi lain, saya pribadi cukup kesulitan karena itu hanya bertahan biasanya sebentar aja Pak Kiai. Ketika sudah emosi, kadang-kadang terkalahkan oleh emosi ya, tegas, galak gitu. Nah, itu membuat kami ini rasa-rasanya sering merasa bersalah. Aduh, harusnya harus lebih bisa lembut ya ke anak. Tapi kadang-kadang nggak bisa menahan ketegasan itu Pak Kiai atau emosi itu. Nah, bagaimana dalam Islam sebenarnya cara mendidik anak itu harus seperti apa? Apakah seimbang, artinya penuh dengan kasih sayang tapi juga ada ketegasan jika diperlukan? Ataukah seperti apa sih sebenarnya Pak Kiai? Silahkan. Iya, kalau kita lihat
cara Nabi memberikan bimbingan. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa manahala walidun waladan min adabin hasanin. Tidak ada yang lebih manis, yang lebih bagus ketika seorang ayah mendidik anaknya itu kecuali dengan adab yang bagus. Adab. Jadi apa yang Mbak Mila istilah gentle parenting itu memang itu sudah diajarkan. Oh, Masya Allah. Nabi mengajarkan seperti itu. Cuma memang kan kapasitas dirinya itu setiap orang itu nggak sama ya, antara satu dengan yang lainnya nggak sama. Nabi itu ketika punya anak, kan banyak anaknya Nabi, ada laki ada perempuan. Itu tidak tergambarkan ada bentakan, ada marah, anak sampai menangis. Itu tidak ada tergambarkan. Bahkan ukurannya, kehebatnya Nabi itu bukan itu. Pembantu ya, Anas bin Malik itu membantu berkhidmat di rumah Nabi itu 10 tahun. Dia mengatakan 10 tahun aku berkhidmat, belum pernah sama sekali beliau mengatakan 5 faal tahu. Kenapa seperti itu? Kenapa begini, kenapa begitu? Belum pernah beliau mengatakan. Nah, kalau sama pembantu saja, beliau tidak pernah melukainya. Bahkan dalam satu riwayat, kalau maaf ya ibu-ibu Mbak Mila, Iya, kan kalau kecapean suka marah ya. Iya, betul. Kalau Atau selain kecapean, kalau saldo di rekening juga tipis bagiannya. Masya Allah. itu kurang atau karena memang bulanannya Iya, datang, betul. itu ada pengaruh psikis gitu ya. Iya, nggak Marah, tersulut. tersurut malah. Maka Rasul mengatakan kepada ya sahabat Anas bin Malik, khalas qad kataballahu lak gitu. Sudah. Allah nulisnya seperti itu untuk kamu hari ini. Jadi nggak boleh untuk mengomentari dan menjawab sehingga masalah itu akan menjadi panjang. Oh. Jadi memang ya Memang dibutuhkan kedewasaan spiritual juga ya Pak Kiai? iya, gentle parenting itu memang itu ajaran Nabi sebenarnya. Memang harus semacam itu. Oke. Nah, artinya begini Mbak Mila, kapasitas orang itu nggak sama ya. Ya. Dia mesti belajar. Jadi sebelum mendidik, dia mesti belajar mendidik dirinya sendiri. Dan itu lebih berat, mendidik diri sendiri. Dan ketika dia sudah mau, itu tadi ya Mbak Mila, kita awal tadi sudah dibicarakan, ketika dia mau menikah, itu dia sudah mempersiapkan mentalitas bertanggung jawab punya istri, bertanggung jawab punya anak. Nah, pertanggungjawabannya bukan cuma sandang, pangan, dan papan, tetapi yang lebih berat itu sebenarnya ini tadi penanaman pendidikan dan adab. Adab. Nah, dia sebelum mengajarkan dianya dulu harus menampilkan adab-adab yang baik, keteladanan yang baik di rumah gitu loh. Karena anak itu memfotokopi ya apa yang ada. Mbak Mila bisa lihat dah, anaknya itu dia akan mengkopi ibunya. Pernah satu saat memang saya agak galak Pak Kiai. Suatu saat juga ketika anak mungkin mengungkapkan emosinya, dia juga galak gitu. Bunda kan kalau marah begitu gitu. Jadi, oh subhanallah ya ternyata anak itu betul-betul mengkopi. Iya, dia akan mengkopi. Kalau dengan kelembutan berarti memang anak juga akan merespon kita juga dengan kelembutan. Ya, betul. Jadi PR-nya seumur hidup ya Pak Kiai ya. Kan perlu dilatih nih, apalagi mungkin Betul. karakternya keras Latihan. gitu. Jadi apa itu mengajarkannya seperti itu. Nah, dengan caranya di dalam hadis lagi, adibu auladakum bitilawatil Quran. Ajarkan beradab mereka, berpendidikan mereka, berperilaku mereka dengan Quran. Nah, yang dimaksud itu bukan membacanya. Jadi anak-anak kecil umpamanya kan belum bisa baca. Maka kita mengatakan kalau makan Nabi itu seperti ini, kalau minum seperti ini, kalau tidur, kemudian kalau meminta, kalau tidak suka bagaimana menolaknya, maka kita bisa menurunkan nilai-nilai itu menjadi bahasa-bahasa sederhana. Yang bisa Itu yang dimaksud dengan mengadabkan mereka dengan Al-Quran. Masya Allah. Itu. Jadi nggak harus menunggu dia bisa baca, nggak harus menunggu dia hafal gitu. Sedini mungkin bahkan ya Pak Iya, Kiai. sejak kecil. Nah, itu Coba tadi. kamu latihan meminta gimana? Ya, terus kalau pulang kan
udah dikasih tahu kalau pulang tidak mengucapkan salam. Dia bilang, loh kok nggak salam? Lupa. Oke, sekarang dibopong, kamu ulang, dibawa keluar dengan itu semua adalah memang seperti itu. Ayah, mudah-mudahan Allah berikan kewarasan dan kesabaran bagi kita ya ibu-ibu ya. Untuk bisa tetap sabar dan lembut mendampingi anak. Ya, betul. Tapi betul Pak Kiai, artinya kan sebenarnya bersikap lemah lembut ke anak itu juga bagian dari hak sebenarnya ya. Yang harus ditunaikan, adab juga ya. Nah, selain kemudian tentu saja memberikan nafkah dan juga perlindungan. Nah kadang memang banyak mungkin orang tua sekarang yang pada akhirnya lupa, ternyata memenuhi nafkah dulu, pokoknya pendidikan terbaik, rumah terbaik, segala macam terbaik, tapi pendidikan adab dan akhlaknya menjadi nomor kesekian. Ini juga menjadi PR bagi kita semua ya Pak Kiai sebenarnya ya. Iya, jadi silakan ya orang lain dengan perspektifnya masing-masing. Tapi kalau kita orang Islam itu, tadi yang nomor 2, wa yu'alihumul kitab wal hikmah, mengajarkan Alkitab, mengajarkan al-hikmah, ajarkan adab. Itu menjadi penting. Nggak boleh cuma mengajarkan berpendidikan tinggi ya, tetapi tidak mengajarkan pada aspek ini. Nah, ini kan dari lantaran sistem pendidikan kita ini mengadopsi sistem pendidikan yang sekuler. Jadi sekarang kan pendidikan keagamaan itu semakin kurang ya Mbak Mila, terutama adab. Dulu budi pekerti ada di literaturnya, ada di kurikulumnya dari tingkat SD dan seterusnya. Kalau sekarang sudah tidak ada. Padahal sebenarnya itu materi yang sangat penting. Dan itu dianggapnya sekarang tugas orang tua. Padahal ya tugas orang tua, padahal mestinya enggak. Dia yang dibilang long time education itu sebenarnya adab. Sepakat Pak. Ya, dia itu adab. Karena yang lainnya itu orang bisa mengembangkan dirinya. Kalau prinsip-prinsip seperti matematika. Kalau prinsipnya dia sudah mengerti, ilmu eksakta, kalau prinsip dia udah ngerti, dia bisa mengembangkan. Tapi kalau adab itu enggak. Dia mesti terus-menerus. Pak Kiai, sebagai penutup Pak Kiai, ini closing statement sekalian ya Pak Kiai ya. Bagaimana kemudian kita yang saat ini mungkin tengah diuji dengan anak Pak Kiai yang subhanallah mungkin kita sudah berikhtiar sebaik mungkin mendidik, memberikan yang terbaik, tapi qadarullah memang Allah memberikan kita ujian ini lewat anak Pak Kiai yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Apa yang bisa kita lakukan Pak Kiai? Ya, ulama-ulama mengingatkan kepada kita bahwa bila itu faktornya di luar makanan dan minuman, ya, jadi artinya kita sudah kasih makan yang halal, minum yang halal, pakaian yang halal, semuanya yang baik, maka kita bisa sholat malam, kita lakukan sholat malam. Nah, ada dalam salah satu tafsir Al-Quran ketika Nabi Yunus dalam perut ikan, ya, di salah satu zulumat dalam 3 kegelapan itu ya, gelapnya malam, ya, gelapnya laut dan gelapnya perut ikan. Itu untuk menggambarkan kondisi di mana sangat teramat sulit itu. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, itu adalah masyhur. Nah, ketika anaknya semacam itu sholat sunnah 2 rakaat di waktu malam, maka pada sujud terakhir dia baca 3 kali. Dia baca 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seakan-akan itu kan gini. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Ya, inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku dalam kezaliman. Anakku ini akibat dari kesalahanku. Bagaimana ya Allah? 3 kali dan gak usah disebutkan. Gak usah disebutkan masalahnya. Maka Allah sudah mengerti itu. Disuruh melakukan itu tiap malam, maka insya Allah nanti dia akan lihat perubahan pada anaknya. Luar biasa. Pak Kiai, terima kasih banyak. Jazakallah khair atas ilmunya hari ini. Luar biasa, banyak pencerahan bagi kita semua. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini.
Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisata undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak Kiai. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.